Hai semua, aku Gani. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan share tentang 6 gangguan kejiwaan yang aku idap pada saat ini. Sebelum aku mulai video ini, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like, kemudian nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video update terbaru tentang lifestyle, mental health, dan juga vlog. Tujuan dari video ini adalah untuk sharing, kemudian perlu digarisbawahi bahwa aku bukan seorang dokter, dan video ini bukan untuk mendiagnosa diri ataupun untuk edukasi. Dan semua yang ada di video ini adalah berdasarkan opini dan juga pengalamanku secara pribadi sebagai seorang pengidap gangguan jiwa. Mari kita mulai dengan pengertian gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan adalah sekumpulan kondisi kesehatan mental yang bersifat gangguan yang menyebabkan perubahan mood, kemudian cara berpikir seseorang dan juga cara bersikap seseorang. Contoh-contoh dari gangguan kejiwaan itu seperti depresi, anxiety disorder, kemudian ada bipolar, skizofrenia, eating disorder, dan lain sebagainya. Lalu, pertanyaan kedua, apakah gangguan kejiwaan itu sebuah pilihan? Jawabannya adalah tidak. Gangguan kejiwaan itu disebabkan oleh disfungsi yang ada di dalam otak. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, termasuk cara bersikap, kemudian cara kita menggerakkan badan dan lain sebagainya, itu semuanya dipengaruhi oleh otak kita. Lalu aku cukup sedih dengan stigma masyarakat pada saat ini tentang gangguan kejiwaan. Orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan selalu dicap sebagai seseorang yang gila, orang gila. Kemudian juga orang malas, kemudian juga penakut, ataupun orang yang mencari perhatian. Yang menurutku itu salah dan tidak benar, dan sudah sangat banyak penelitian tentang gangguan kejiwaan atau tentang kesehatan mental. Oke, kita akan masuk ke gangguan kejiwaan yang aku idap. Aku akan sharing gimana pengalaman aku dengan penyakit-penyakit mental yang aku punya ini. Pertama adalah PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder, yang dimana aku memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuatku trauma yang kemudian tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Jadi sebenarnya kurang enak sih dengan ada PTSD ini, karena mereka bisa datang sewaktu-waktu. Terutama ketika aku mau tidur, itu selalu keingat sesuatu di masa lampau yang membuatku trauma. Ataupun aku sedang bengong, ataupun sedang fokus mengerjakan sesuatu. Nah, itu akan mempengaruhi aku secara fisik juga. Jadi aku akan berpikir seolah-olah aku berada di kejadian itu. Jadi badanku juga bereaksi. So it's really annoying sih menurutku ya. Harus ingat-ingat masa lalu lagi, dan tapi ya I can't help it gitu loh. Dia datang dengan sendirinya. Jadi waktu kecil itu aku pernah di sexual abuse. Terus kemudian juga aku sering dibully di sekolah. Dan juga yang terakhir itu aku punya masa internship di salah satu bank di Jakarta yang sangat tidak mengenakan, yang membuat aku trauma dengan orang-orang bedasi, orang-orang kantoran. Aku takut dengan mereka, jadi aku trauma. Nah, kemudian gangguan kedua yang aku miliki adalah anxiety disorder. Anxiety disorder ini adalah gangguan kecemasan. Biasanya kalau misalnya dilihat secara fisik itu, aku sering menggoyangkan kaki aku. Kemudian juga tanganku tremor. Nah, yang kupikirkan itu banyak sekali dan tidak jelas. Yang aku cemaskan itu nggak jelas. Jadi biasanya tuh aku mencemaskan tentang kegagalan dalam hal apapun. Jadi sebelum mulai aku udah cemas duluan. Bahkan memikirkannya pun sudah cemas begitu. Nah, kemudian juga aku cemas tentang masa depan yang belum berbentuk gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak jelas, yang belum berbentuk, sifatnya abstrak, belum terjadi, tapi aku udah cemas duluan. Nah, itu udah termasuk gangguan kecemasan. Perlu digarisbawahi kalau rasa cemas itu wajar sekali.
untuk orang normal sekalipun. Tapi kalau misalnya kecemasannya itu berlangsung berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan bertahun-tahun, itu sudah menjadi gangguan. Nah, kemudian berikutnya adalah social anxiety. Social anxiety ini ketika aku merasa tidak nyaman dengan orang baru ataupun berada di publik. Jadi aku selalu merasa dijudge, selalu merasa dilihat oleh orang. Jadi aku merasa cemas gitu loh. Dan kemudian kalau misalnya ada teman membawa teman baru, teman lain, aku akan takut gitu loh, takut dijudge A B C D E. Jadi kayak aduh, gimana ya orang itu mikirin aku gitu. Dan juga aku lebih memilih chatting dibandingkan menelpon, karena aku takut gitu loh. Maksudnya nggak tahu kenapa ya, maksudnya mungkin karena nggak terlihat ya, sesuatu yang tidak terlihat dan langsung spontan begitu. Jadi aku nggak punya waktu untuk berpikir aku harus ngomong apa. Jadi aku lebih milih untuk chatting, karena chatting itu kita bisa mikir dulu sebelum membalas. Jadi seperti itu. And then I also have schizophrenia. Jadi aku sering mendengar suara-suara negatif di telinga dan di dalam otak, dalam pikiran. Jadi agak sulit dibedakan mana suara di telinga, mana suara di kepala. Jadi dan suara itu tuh negatif semua. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa, kamu tuh jelek, kamu tuh nggak punya masa depan, kamu nggak berguna. Dan kadang juga off topic juga, nggak selalu suara-suara negatif seperti itu. Bisa jadi aku berada dalam sebuah skenario dan orang itu berbicara kepada aku gitu. Jadi ada gangguan-gangguan seperti itu yang sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Apalagi kalau aku lagi fokus mengerjakan sesuatu sebelum tidur, ataupun lagi melamun atau bengong, dan suara itu pasti datang. Nah, kemudian juga aku memiliki depresi. Yes, dari pengalaman-pengalaman hidupku, sering dikecewakan orang, berada di kondisi-kondisi tertentu yang membuatku depresi. Depresi sebenarnya sesuatu yang pasti akan dilewatkan oleh seseorang. Itu fase hidup. Tapi kalau aku, depresinya itu berkelanjutan dan sangat lama. Bahkan sampai detik ini pun masih ada. Rasanya itu ada satu beban yang ada di dalam hidup gitu loh. Ada sesuatu yang berat di dalam tubuh. Dan depresiku ini selalu berbau negatif. Seperti aku tidak bisa, nggak punya harapan lagi, nggak punya masa depan lagi, nggak berguna. Jadi suara-suara itu yang selalu ada, yang membuatku depresi. Dan dari depresi ini akhirnya aku mengidap bipolar. Jadi aku adalah seseorang yang cukup kreatif. Aku sebenarnya orangnya itu sangat inisiatif, punya semangat juang, tapi ada same time aku punya depresi. Jadi ada masa aku bersemangat, nah itu kita sebutnya mania. Jadi aku bersemangat bikin konten, bikin sesuatu, bikin ini, bikin itu. Terus kemudian tiba-tiba aku bisa jatuh ke masa depresi, kayak udahlah, aku nggak mau kerjain lagi, aku malas, capek. Tapi nanti ada masa dimana mania aku datang lagi, jadi aku bersemangat lagi. Nah, itu jatuhnya itu bipolar. So, to sum it up, dapat disimpulkan bahwa penyakit-penyakit kejiwaanku ini tidak membuatku gila. Tidak membuatku gila, dan itu lebih ke personal sih, ke personal. Jadi, dan tidak mengganggu orang lain. Mungkin akan mengganggu jika sudah bekerja sama
ataupun berinteraksi, karena aku akan sedikit ya tergantung berat atau tidaknya gangguan kejiwaan seseorang pastinya akan mengganggu dalam pekerjaan dia ataupun dalam kehidupan sosialnya dia. Kalau aku masih ya moderate, masih tengah-tengah lah, masih mild, nggak parah-parah banget sebenarnya. Tapi aku juga udah on medication, aku udah minum obat-obatan. Jadi aku minum mood stabilizer, Depakote, kemudian Free Mania untuk menekan mania, dan juga aku minum Respirodon untuk menyeimbangkan dopamin dan juga serotonin yang ada di dalam otak. Itu juga untuk mengurangi suara-suara yang ada di telinga, jadi skizofrenianya. Konklusinya, dan untuk mental health issue ini adalah gangguan kejiwaan bukanlah sebuah pilihan, tapi memang terjadi karena ada disfungsi di dalam otak. Dan seseorang juga pasti tidak maulah punya penyakit. Aku percaya semua orang pasti ingin menghindari penyakit, tapi apa boleh buat, karena adanya faktor eksternal dan juga internal yang membuat adanya gangguan ini gitu loh. Dan aku juga percaya banyak orang kok yang mengalami gangguan kejiwaan, tapi mereka tidak mau open up. Kenapa? Karena takut dijudge. Yang aku bilang, stigma masyarakat yang masih cukup mengecewakan gitu loh. But anyway, you are not alone. Here I am, open up about this. Ini bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan ataupun harus kita malu dan lain sebagainya, karena setiap orang pasti punya gangguan kejiwaan. Cuman bagaimana orang itu bisa memanage aja gitu. Dan ada orang yang bisa manage, ada orang yang tidak. Nah, seperti aku contohnya, aku orang yang cukup tidak bisa memanage, jadi aku harus diberikan obat-obatan. Ini aku bikin konten aja sampai tremor. So yeah, I think that it for this video, guys. Thank you for listening. I really hope that you guys are doing fine. Don't forget to like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng to support me, because I'm a new content creator, and I'll see you on my next one. Bye bye.